Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tidak patah hati ketika mantan mengkhianati adalah tanda bahwa dia pergi untuk kembali. Ya. Jadi ketika mantan mengkhianati ini ada dua tipe respon manusia. Yang pertama, dia akan patah hati. Dan ini yang terbesar, yang terbanyak. Yang kedua, dia bisa memahami, dia tidak patah hati. Dua cara merespon ini akan sangat membedakan arah perjalanan hidup ke depannya. Sekarang bagaimana dengan yang patah hati? Ini yang paling banyak nih ketika mantan mengkhianati. Yang terjadi kemudian dia akan bersedih. Yang terjadi kemudian dia akan meratapi nasib. Ya. Dan itu akan berpengaruh kepada seluruh aspek kehidupannya. Jadi kehilangan selera makan, otomatis jadi kurus kering. Jadi tidak bisa tidur, kurang istirahat. Orang yang kurang istirahat, ditambah lagi juga malas untuk makan, kan otomatis daya tahan tubuhnya juga akan berkurang, sehingga mudah tertular berbagai penyakit, jadi sakit-sakitan. Nah, jadi ketika orang patah hati, maka akan terjadi perubahan pada fisiknya. Jadi kurus kering, jadi menua, lebih tua daripada usia seharusnya, dan jadi sakit-sakitan. Pertanyaannya kemudian, apakah mantan mau dengan kita yang seperti saat ini? Saat mantan mengkhianati kita, itu kan kita sedang cakep-cakepnya, segar bugar, sehat walafiat, bekerja, produktif, menghasilkan, dan mantan tetap mengkhianati kita karena melihat ada orang ketiga yang mungkin duitnya lebih banyak daripada kita. Lah sekarang, jika kemudian kita jadi kurus kering, jadi tidak menarik, jadi kehilangan pesona kita, ya mantan lebih tidak mau lagi kembali kepada kita. Ditambah lagi kita meratapi nasib, ya. Mungkin kita setelah perpisahan itu terjadi, kita berusaha berdoa. Tapi berdoanya orang patah hati dengan orang yang bisa memahami keadaan itu sangat berbeda. Orang yang patah hati pengennya cepet-cepet. Sehingga misal mantan mengkhianati 2 minggu dan doanya agar mantan kembali kepada dia belum terkabul, maka dia akan mengeluh. Padahal ketika orang mengeluh, itu adalah tanda bahwa doanya tertolak. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Rabbku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Jadi tergesa-gesa, mengeluh, itu adalah tanda bahwa
doa itu tidak terkabul. Maka saya katakan di awal kan, beda banget tuh. Perjalanannya ke depan, orang yang merespon pengkhianatan mantan dengan patah hati dan orang yang memahami itu akan sangat berbeda. Nah, sekarang bagaimana orang yang memahami? Dia memahami bahwa manusiawi jika orang menginginkan yang terbaik dalam hidupnya. Sekarang mantan tergoda dengan orang ketiga. Oh, dia memahami bahwa tergodanya mantan dengan orang ketiga karena orang ketiga punya duit lebih banyak dari dia. Dia memahami itu. Dia tidak patah hati. Kalau dia tidak patah hati, dia tetap sehat walafiat, tetap segar bugar, tetap menarik, tetap mempesona. Artinya ketika dia lihat orang ketiga ini lebih banyak duitnya nih memang. Oke, kita makan nasi, orang ketiga juga makan nasi kan. Kalau dia bisa bekerja dan punya uang, punya harta yang lebih banyak, maka selama kita mau berusaha, kita juga bisa mendapatkan seperti yang dimiliki oleh orang ketiga, bahkan mungkin lebih banyak lagi. Jadi kuncinya apa sekarang? Kuncinya yang ditingkatkan, yang diperbanyak, bukan meratapi nasib, tetapi yang diperbanyak adalah bekerjanya. Karena kunci sukses, bekerja, berusaha, mencari nafkah, mencari rezeki, itu adalah bekerja dengan sekuat tenaga. Wa alaysa lil insani illa masyama. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi kalau dia mau berusaha, maka akan semakin banyak pula kan rezeki yang bisa dia dapatkan. Jika orang ketiga itu lebih kaya dan itu yang membuat mantan tergoda, sekarang ketika dia punya harta yang lebih banyak daripada yang dimiliki oleh orang ketiga, ya mantan akan otomatis balik kepada dia. Ya. Nah, begitu juga orang yang tidak patah hati. Berdoanya beda dengan orang yang patah hati. Kalau orang yang patah hati tadi tergesa-gesa. Kalau orang yang tidak patah hati, dia berdoa dengan sabar. Dan berdoa dengan sabar itu adalah kunci terkabulnya doa. Jadi, tidak patah hati itu adalah tanda bahwa mantan akan kembali, dan mantan kembali tidak untuk pergi lagi. Mantan kembali selamanya bersama kita. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.